कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। Hoi hoi hoi, halo Sobat Tren, jumpa lagi bersama saya Cecilia Belgius. Gimana, udah ngopi belum hari ini? Kalau belum, ngopi dulu ya, sambil mendengarkan Mimin bercerita. Karena menurut buku yang pernah Mimin baca nih ya, kopi bisa menciptakan suasana menjadi lebih tenang dan bisa membantu kita menemukan inspirasi baru. Oke, pada kesempatan ini Mimin akan mengupas tuntas alur cerita film yang berjudul Bumi. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang ingin balas dendam kepada orang yang telah melecehkan anaknya. Bagaimana kisahnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seseorang yang bernama Arun yang diperankan oleh Om Ganteng Sanjay Dutt yang sedang terlihat mabuk-mabukan dengan temannya yang bernama Taj. Beberapa saat kemudian, Bumi yang diperankan oleh Aditi Rao Hidari pulang. Tanpa menyapa ayahnya Arun, Bumi langsung masuk ke kamarnya karena merasa kecewa karena ayahnya masih suka mabuk-mabukan. Arun mencoba masuk ke kamar Bumi untuk meminta maaf dengan membawanya sepiring makanan. Arun bermaksud mengajak Bumi makan bersama dengannya, namun Bumi menolaknya karena ia tidak sedang lapar. Bumi juga mengatakan, makanlah sendiri, biar kamu terbiasa karena tak lama lagi saya akan pergi. Mendengar itu, Arun tampak sedih, sambil mengambil sepatu yang sengaja dia buat untuk Bumi dan memberikannya kepada Bumi sambil mengatakan bahwa sepatu ini khusus aku buatkan untuk kamu. Yang membuat Bumi menjadi sedih, dan akhirnya Bumi mau makan dengan disuapi oleh Arun. Karena semenjak ibunya Bumi meninggal, Arun selalu memanjakan Bumi, walaupun sekarang dia sudah besar dan akan segera menikah dengan kekasihnya yang bernama Niraj. Besok harinya, Arun pergi ke toko miliknya. Di sana Arun memberikan undangan kepada temannya Taj yang juga ikut bekerja di toko Arun. Arun juga memberikan diskon kepada semua pelanggan karena Arun merasa senang anaknya akan segera menikah. Lalu Arun pergi mengantar undangan ke tetangganya yang bernama Vishal yang diam-diam suka kepada Bumi. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Di sana Arun juga bertemu Bumi yang akan pergi ke pasar dengan diantar Jetu. Jetu sempat meledek Vishal karena Bumi akan segera menikah dan dia akan kehilangan Bumi selamanya. Karena merasa tidak ingin kehilangan Bumi, Vishal mencoba menemui saudaranya yang bernama Dauli untuk meminta saran kepadanya. Dauli pun menyuruh Vishal untuk mencoba kembali mengungkapkan perasaannya kepada Bumi. Vishal akhirnya pergi menemui Bumi untuk mencoba mengungkapkan perasaannya. Namun, lagi-lagi Vishal mendapatkan penolakan dari Bumi. Malam harinya saat Bumi pulang dengan diantar Jetu, di perjalanan tiba-tiba Jetu menghentikan laju motornya. Lalu Jetu meminta izin untuk buang air kecil. Tapi pada saat Jetu kembali, Bumi sudah tidak ada. Jetu berusaha mencarinya, namun tidak menemukannya. Dan ternyata Bumi diculik oleh Vishal. Vishal membawa Bumi ke sebuah bioskop. Di sanalah Bumi diperkosa secara bergilir oleh Vishal, Dauli, dan juga Gulam. Ini mah namanya cinta ditolak, keperawananmu ku ambil. Jangan ditiru ya guys, kalau ditolak ya cari yang lain, kayak nggak laku aja sih. Oke, setelah itu Vishal, Dauli, dan Gulam pergi tanpa memperdulikan Bumi yang masih tak sadarkan diri karena dalam pengaruh obat bius. Beberapa saat kemudian, Bumi tersadar sambil menangis dengan menahan rasa sakit dan trauma yang dia dapatkan. Bumi berjalan pulang. Sampai di rumah, Bumi langsung masuk ke kamarnya. Dan saudaranya yang melihat penampilan Bumi yang lecek dan berjalan seperti orang kesakitan, mencoba masuk ke kamar Bumi dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Bumi menceritakannya, namun saudaranya meminta Bumi untuk tidak menceritakan kepada Arun. Karena hal ini bisa membuat malu Arun dan pernikahanmu akan dibatalkan. Esok harinya Bumi akan melangsungkan akad pernikahan dengan Niraj. Namun, Bumi belum menceritakan kejadian yang telah menimpanya semalam kepada Arun ataupun Niraj. Akhirnya, Bumi pun meminta untuk bertemu Niraj sebelum akad dilangsungkan. Bumi menceritakan semuanya kepada Niraj, yang membuat Niraj sangat terpukul mengetahui hal itu. Niraj memberitahukan kepada orang tuanya, lalu orang tuanya meminta untuk membatalkan akad pernikahannya. Arun yang melihat semua keluarga Niraj pulang tampak kebingungan. Lalu Arun menanyakan kepada Bumi. Bumi mengatakan kepada Arun bahwa dia telah diperkosa. Arun ditemani Taj langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Sampai di kantor polisi, Taj mencoba untuk menjelaskan kepada polisi, namun polisi menyuruhnya untuk menunggu karena dia sedang menonton siaran bola di TV. Arun yang mulai kesal langsung membanting TV tersebut, yang membuat Arun hampir baku hantam dengan polisi. Seharusnya polisi menanggapi keluhan Arun, karena memang itu sudah tugasnya.
Setelah berbincang-bincang, polisi pun langsung pergi bersama Arun ke rumahnya untuk menanyakan langsung kepada Bumi. Tapi begitu sampai di rumah, Bumi sudah tidak ada. Arun langsung mencari Bumi di sekeliling rumahnya dengan dibantu oleh polisi. Dikhawatirkan Bumi bunuh diri. Dan ternyata, Bumi telah diculik oleh Visal dan Dolly. Bumi dibawa ke sebuah hutan untuk dibunuh karena Arun telah melaporkan kejadian itu kepada polisi. Di hutan, Bumi mencoba untuk menyelamatkan diri dan berteriak minta tolong. Bumi sempat melarikan diri, namun Bumi terjebak di sebuah jembatan. Karena Bumi bingung mau lari kemana, Bumi mencoba meloncat ke bawah, tapi Gula mencoba menahannya dengan memegang rambut Bumi. Namun, Dolly malah mengguntingnya, yang akhirnya Bumi pun terjatuh ke dalam sungai. Di tempat lain, Arun sangat begitu sedih kehilangan Bumi. Dia tak henti-hentinya menangis. Hingga Arun mendapat kabar bahwa Bumi berada di rumah sakit. Arun pun langsung pergi ke rumah sakit dengan diantar Jitu. Dolly yang mendengar kabar Bumi masih hidup tampak kesal dan menampar Visal. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya Bumi sadarkan diri dan menceritakan siapa yang telah menculik dia dan memperkosanya. Karena sebelumnya Arun sudah melaporkan kasus pelecehan terhadap Bumi, tibalah waktunya persidangan. Di persidangan, pengacara Dolly mengajukan pertanyaan yang terus menyudutkan Bumi. Dia beranggapan bahwa Bumi adalah perempuan malam, sebab ini juga yang membuat Arun menikahkan Bumi dengan Niraj. Tapi pengacara Arun membantahnya dan mengatakan bahwa Niraj menikahi Bumi karena mereka saling jatuh cinta. Pengacara Dolly juga mengatakan bahwa Bumi sangat mencintai Visal, namun Visal menolaknya dengan didukung oleh keterangan saksi yang sudah dibayar oleh Dolly. Begitu juga dengan Visal yang memberikan keterangan yang sama. Arun yang mendengarkan Visal berbicara seperti itu sangat marah. Walaupun Niraj ikut memberikan keterangan, tapi keterangan itu tidaklah cukup. Karena pengacara Dolly juga mempunyai bukti laporan medis yang menyatakan bahwa Bumi tidak diperkosa dan hanya mengarang berita saja. Bumi juga tak bisa menjelaskan apa-apa karena dia sudah sangat sedih mendengarkan kesaksian yang memberatkan dirinya. Merasa putrinya dipermalukan dengan beberapa pertanyaan yang tak seharusnya, serta pernyataan semua terdakwa yang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, Arun memutuskan untuk menghentikan persidangan dan menarik laporannya. Arun juga menyuruh Bumi untuk meminta maaf telah menuduh Visal dan Dolly. Hari demi hari, Arun dan Bumi menjalani kehidupan yang sangat terasa hampa karena mereka mulai dijauhi tetangganya. Tokonya pun sudah sepi. Begitu juga Bumi sudah tak mendapatkan tawaran kerja lagi. Sampai suatu hari, saat Bumi hendak keluar rumah, Bumi melihat sebuah tulisan di tembok. Mungkin isi tulisannya tuh mengatakan jika ada yang mau open BO bisa menghubungi Bumi. Bumi berusaha menghapusnya. Tak lama, Niraj pun datang dan berusaha menenangkan Bumi dan mengajak Bumi kembali. Tapi Bumi menolaknya karena sudah terlanjur kecewa terhadap Niraj yang telah meninggalkannya saat dirinya dalam masalah. Seharusnya ya, kalau kita mencintai seseorang, baik buruknya kita harus bisa menerima. Harus begitu sih kalau menurut Mimin. Arun yang mendengar keributan itu pun keluar menghampiri Bumi yang terus menangis. Dan akhirnya Arun pun mengajak Bumi untuk pulang. Malam harinya, Arun marah-marah sambil menghancurkan sebuah mobil. Karena Arun menganggap para tetangganya tidak tahu terima kasih. Dulu dia sering menolongnya, tapi sekarang mereka malah membalasnya dengan membenci Bumi yang dianggap telah membuat malu daerah tempat tinggalnya. Tak lama, Taj datang dan berusaha menenangkan Arun yang terus marah-marah. Keesokan harinya, kakak Jitu dan ibunya Visal datang ke rumah Bumi untuk meminta maaf karena Visal dan Jitu telah melecehkan Bumi. Arun yang berusaha tegar mencoba memaafkannya. Dan Arun pun membuat rencana untuk balas dendam dengan menakut-nakuti Visal hingga membuat Visal mengompol di celana. Ternyata cemen ya. Dan menculik Jitu. Karena selama ini Jitu ikut melecehkan Bumi. Dan Jitu pula yang memberikan obat bius ke Bumi melalui kue yang dia berikan. Visal yang merasa dirinya selalu diteror oleh Arun mencoba meminta tolong kepada Dolly. Kemudian Dolly membawa Visal untuk menemui Arun dan Bumi untuk meminta maaf. Sambil mengatakan jika kau merasa takut Bumi tak ada yang mau menikahinya, maka aku akan menikahkan Bumi. Maka aku akan menikahkan Bumi dengan Visal. Namun Arun malah marah dan memukuli Dolly. Sampai akhirnya polisi tiba dan terpaksa harus menahan Arun untuk sementara. Beruntung Arun mempunyai teman sebaik Taj dan mau menjaminkan Arun agar bisa dibebaskan. Setelah itu, Arun membawa Jitu ke sebuah bioskop kosong dan meminta Jitu untuk memotong alat kelaminnya. Walaupun berusaha menolak dan meminta maaf, tapi Arun tak memperdulikannya. Hingga akhirnya, Jitu malah menggorok lehernya sendiri yang membuat dia tewas di tempat.
Polisi yang sebelumnya menangani kasus Bumi mendapat laporan bahwa Jitu telah hilang. Dia sempat menanyakan kepada Arun, namun Arun tidak merasa dia yang telah menculiknya. Polisi akhirnya menemukan mayat Jitu di sebuah bioskop. Ayah Jitu sangat sedih melihat Jitu terkapar tak bernyawa. Tapi berbeda dengan kakaknya yang tidak merasa sedih karena dia sudah tahu tindakan bejat adiknya. Selanjutnya, Arun pergi ke tempat Gulam. Sampai di sana, Arun mencekik Gulam tapi tidak membunuhnya. Hanya saja Arun menuliskan kata pemerkosa di dahinya dalam bahasa Inggris. Lalu Gulam pergi menemui Dowli untuk menceritakan kejadian yang dia alami. Dan karena merasa telah dipermalukan, Gulam berniat membalaskan dendam dengan menghancurkan isi rumah Arun. Bumi yang ada di sana mencoba untuk menghentikan Gulam dengan menamparnya. Dan itu membuat Gulam marah dan menampar balik Bumi hingga terjatuh. Beruntung, Taj datang membawa beberapa orang untuk mengusir Gulam. Walaupun dia harus cedera karena terbentur tiang listrik saat berusaha menghentikan Gulam, tapi ternyata cedera yang Taj alami lumayan parah hingga membuat Taj harus dibawa ke rumah sakit. Taj sempat berbicara kepada Arun, tapi beberapa saat kemudian Taj mengembuskan nafas terakhirnya. Arun yang sudah tak bisa menahan amarahnya pergi menemui Gulam. Gulam sempat ingin melarikan diri melihat Arun, tapi Arun berhasil mengejarnya dan menghajar Gulam hingga Gulam tak berdaya. Karena takut dicurigai polisi, Arun menyeret Gulam ke rel kereta dan Gulam pun tewas terseret kereta api. Visal yang mengetahui kematian Gulam mencoba untuk melarikan diri karena takut jadi korban selanjutnya. Tapi di perjalanan, Arun dan Bumi berhasil menemukannya. Visal yang sudah sangat ketakutan terus memohon-mohon agar Arun tidak membunuhnya. Arun pun meminta Visal untuk memotong alat kelaminnya sendiri. Visal akhirnya dengan membawa mayat Visal, Arun menemui Dowli. Dowli mulai menyuruh anak buahnya untuk menghajar Arun. Satu persatu anak buah Dowli berhasil dikalahkan. Tapi tiba-tiba Dowli menusukkan besi ke perut Arun hingga Arun tak berdaya. Bumi mencoba untuk menolong Arun dengan membawa pisau untuk melukai Dowli, namun tak berhasil. Dowli terus menghajar Arun sampai Arun hampir mati. Bumi terus menangis sambil memanggil Arun. Kemudian, Arun mencoba untuk bangkit dengan mencabut besi yang menancap di perutnya. Arun langsung membunuh semua anak buah Dowli dengan besi yang dia pegang. Begitu juga, Dowli dihajar habis-habisan oleh Arun. Walaupun sempat berusaha melarikan diri ke sebuah kuil, tapi Arun berhasil mengejarnya dan terus menghajar Dowli sampai Dowli terjatuh ke dalam jurang kuil dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya? Seru kan? Ada enak-enaknya, ada ngilu-ngilunya gitu kayak kamu. Iya, kamu. Bagi yang mau nonton filmnya secara utuh, bisa komen dengan menulis email kalian. Nanti Mimin kirim link filmnya ya. Oke, sebelum Mimin pamit, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kalau bisa di-share ke teman-temannya. Biar Mimin lebih semangat untuk membuat alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Adios.